Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukron lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Guru Doa dimanapun Anda berada, semoga sahabat dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberkahi hidupnya, dilancarkan rezekinya, amin Allahumma amin. Sahabat, kali ini kami mau membahas karena ada yang bertanya kemarin sahabat ya, tentang faedah sebenarnya dalam segi agama tentang jamu, ramuan atau rempah-rempah apapun dalam segi agama sahabat, dalam segi syariat. Bagaimana sih sebenarnya hukumnya ramu-ramuan seperti itu? Nah, kami akan kupas tuntas sahabat hal ini secara agama dan biar kita ini tahu hukumnya sahabat. Yang akan kami kupas tuntas hukumnya obat kuat seperti itu, dan juga bagaimana bahayanya jika kita cuek dalam aljima ini, kayak nggak suka gitu kan. Terus yang ketiga adalah jika kita ini mengoptimalkan jima dengan keluarga, bagaimana efek positifnya. Mari kita kaji dalam kitab yang mu'tabaroh, bisa kita pertanggungjawabkan sahabat. Jadi yang pertama kita baca di dalam kitab I'anatul Talibin sahabat ya. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 316 Darul Fikr Al-Maktabah Syamilah sahabat. Wa yundabu, dan disunnahkan at-taqawwiyuh, mengkonsumsi obat-obat kuat atau memperkuatkan diri dengan ramuan, kayak dengan jamu, dengan obat pil lain sebagainya, lahu bagi seorang suami, biadwiyatin, dengan obat mubahatin yang diperbolehkan, maksudnya tidak dari barang haram atau najis dan lain sebagainya. Juga ma'ari ayatil qawaninat tibbiyah, juga harus beserta pengawasan sistem atau sistem kedokteran. Jadi juga obat itu diawasi oleh kedokteran atau sudah direkomendasi tidak bahaya dan lain sebagainya, baru itu disunnahkan sahabat. Wa ma'aqasdin salih, dan juga dengan tujuan yang baik sahabat, tentunya yang halal. Tujuan yang baik itu apa sahabat? Intinya halal, dan diantaranya kaifatin, agar kita tambah saling cinta, saling sayang, seperti itu. Wa naslin, dan juga agar banyak turunan atau punya turunan. Ingat sahabat, kiasnya jika ramuan itu disunnahkan, jika obat-obatan yang diperbolehkan oleh dokter bukan ilegal, dan juga ramuan semuanya itu disunnahkan, maka begitu juga penguat jima yang kalau doa lebih-lebih, maksudnya yang pijet sahabat, pijet saraf, pijet urat-urat itu juga disunnahkan. Yang penting tujuannya baik. Jadi bukan sekedar obat-obatan pijet yang mengarah pada taqawi ini memperkuatkan kejantanan, juga disunnahkan sahabat. Yang penting tujuannya baik. Li'annahu, karena apa disunnahkan obat-obat ini untuk kekuatan jantan, pijet dan lain sebagainya, lebih-lebih doa, double sunnahnya. Li'annahu wasilatun, karena itu wasilah, perantara limahbubin, untuk dicintai, untuk disayangi. Istri nggak macam-macam, istri nggak selingkuh. Falyakun mahbuban, maka sebaiknya, selayaknya seorang suami itu sangat dicintai, sangat disayangi oleh seorang istri, sehingga istrinya nggak macam-macam, nggak niku-niku sahabat. Wa katsirun, dan banyak sekali minan nasi, dari manusia, yatruku, yang meninggalkan, tidak peduli at-taqawiyah pada penguat-penguat kayak gini sahabat, ramuan, nggak peduli seperti itu. Al-mazkurah, yang sudah disebutkan, sistemnya harus halal dan juga boleh dan atas pengawasan dokter, tidak peduli pada penguat ramuan dan lain sebagainya, pijet. Apa yang terjadi sahabat? Fayatawalladu, maka terlahir, tercipta, minal wat'ih, dari jima ini, dari permainan itu, madarun jiddan, yaitu mudarat atau kebahayaan-kebahayaan yang sangat banyak. Mudarat sahabat, banyak mudarat sekali sahabat. Jadi diantaranya mudaratnya banyak sih, banyak
Di antaranya mungkin habis itu ada pertengkaran karena tidak puas yang istri, atau bahkan mengaruhi kepada itu almani, seperbanyak kualitasnya tidak baik, mempengaruhi ke anak, kecerdasan, naudzubillah min dzalik. Seperti itu, ini baik sekali dikonsumsi sahabat dan disunnahkan. Makanya kami sering membagi agar kuat seperti itu sahabat, ramuan-ramuan ini karena ini memang disunahkan. Yang tidak peduli akan hal ini itu bahkan bahaya sahabat, bahaya di dalam kitab ini. Mari kita lanjutkan bagaimana orang yang tidak peduli seperti ini bahkan meninggalkan jima seperti itu, bagaimana secara dalam pandangan ulama. Di sini dijelaskan sahabat, yang pertama di dalam kitab At-Tibbun Nabawi, di sini dijelaskan bahwasanya mengeluarkan mani itu untuk jima itu bukan sekedar untuk disayang, bukan sekedar untuk dicintai, tapi juga ada tujuan ikhrajul ma, mengeluarkan air al-mani, maksudnya alladzi yadurru ihtibasuhu, yang sangat bahaya untuk mencegahnya, wahtiqaluhu, dan menahannya tidak mengeluarkan air itu bahaya sahabat, bijumlatil badan, dengan sekujur tubuh ini sahabat, dengan jumlah badan ini sahabat. Dan lanjutannya di sini dijelaskan wayam bagi, dan sebaiknya dalam kitab yang sama yaitu At-Tibbun Nabawi juz 1 halaman 187, wayam bagi, dan sebaiknya Allah yad'al jima'a, tidak meninggalkan jima, sebaiknya tidak meninggalkan jima. Fa innal bi'ra, karena sesungguhnya sumur, idza lam tunzah, jika tidak diambil airnya, tidak dikuras, zahaba, maka hilang ma'uha, airnya sumur tadi. Jadi kalau sumur tidak diambil airnya, maka dia akan mengering, kadang jadi sampah, kadang orang jijik dan lain sebagainya, tidak berguna air itu, bahkan mengering sahabat. Begitu juga almani yang ditahan-tahan sahabat, efeknya enggak jauh beda. Ini kata seorang ulama sahabat. Waqala Muhammad ibnu Zakaria, Muhammad bin Zakaria juga berkata, man tarokal jima, barang siapa meninggalkan jima, muddatan tawilatan, pada masa yang sangat lama sekali tidak berjima, ba'ufat, maka lemah, jadi lemah, nggak berdaya sama sekali, kuwa asabihi, syarat-syaratnya, urat-urat kekuatan syaratnya itu lemah, sudah tidak hebat lagi sahabat, kekuatan syarat-syaratnya itu lemah. Wansaddat majariha, wansaddat, dan tersumbat majariha, peredaran darah, darahnya tersumbat sahabat, jadi tidak lancar. Kita tahu peredaran darah itu sangat penting, jadi tersumbat pembuluh darahnya seperti itu, tersumbat sahabat, sehingga banyak penyakit yang akan masuk. Kalau kita ingin lancar pendarahan, kan biasanya peredaran darah, maksudnya makan bawang putih dan lain sebagainya, olahraga. Ini juga faktor kalau meninggalkan jima yang lama, tersumbat juga peredarannya sahabat, terutama peredaran darah. Terus di sini dilanjutkan wataqallasuh, dan mengkerut sahabat, zakaruhu, zakarnya, rudalnya itu mengkerut, tidak lagi hebat, tidak lagi bagus, mengkerut, tambah kecil, tambah tidak berguna, seperti itu sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Qala, dan juga Muhammad bin Zakaria berkata, wa ra'aitu, dan saya melihat jama'atan, pada segolongan jamaah, tarakuhu, jamaah itu meninggalkan jima, linau'in, karena sesuatu, minat takasyufih, dari menyendiri atau bertapa sendiri dan menyepi seperti itu sahabat, dalam waktu yang lama. Aku melihat golongan itu, apa yang terjadi, fabarudat abdanuhum, menggigil badannya itu kedinginan, menggigil kayak dingin sekali seperti itu sahabat. Wa asurat harakatuhum, dan dia kesulitan untuk bergerak gitu, kayak lemah bergerak, itu kesulitan sahabat. Waqa'at alaihim, dan jatuh kepadanya, terjadi kepadanya kabatun bila sabab, depresi atau stres tanpa sebab, mudah ruwet, mudah sumpek, mudah stres tanpa sebab seperti itu, karena tidak melakukan jima yang lama sahabat. Wa qallat syahwatuhum, dan syahwat gairahnya sedikit sahabat, bahkan bukan syahwat pada jima aja, untuk makan ikut malas biasanya. Wa hadmuhum, dan juga pencernaannya juga lemah, tidak bagus seperti itu sahabat. Pencernaan ke syahwat, ke birahi, atau lain sebagainya, ke makanan, intinya gairahnya sudah tidak menggelora, syahwatnya, birahinya udah melemah semua. Intaha,
Ini yang pertama sahabat. Di sini dijelaskan ada sumpek tanpa sebab, depresi, stres. Di sini diperkuat juga dengan kitab Ihya Ulumuddin dan juga Asrarul Jima sahabat. Di sini dijelaskan karena Ibnu Aqil atau Ibnu Uqail Al-Hambali rahimahullahu taala, Ibnu Uqail Al-Hambali itu berkata, sumbernya ini dari Asrarul Jima sahabat. Di sini dijelaskan kuntu idza istaghlaqtu, aku jika terkunci ala mas'alatin, atas menangani masalah. Jadi menangani masalah buntu pikirannya ketika mengarang kitab, menjawab sesuatu atau apapun yang harus ditulis, menangani masalah buntu, tidak bisa ada jalan keluar. Apa solusinya kalau beliau lagi buntu? Da'autu, maka saya manggil zaujati, istri saya, ilal firashi, pada tempat tidur, maksudnya al-jima, saya melakukan jima. Fa idza faragtu min amriha, ketika aku selesai dari sesuatu itu, dari perkara itu, jima tadi, dari hubungan yang membutuhkan istri, untuk aku berdiri ila qorotisok, pada kertas-kertas, maksudnya saya menyampaikan yang tadi ditulis kertas-kertas, buku-buku itu, asubbul ilma, maka saya menuangkan ilmu sobban, dengan tuangan-tuangan sahabat, dengan tuangan yang sebenarnya, maksudnya dia langsung mengalir pikiran itu, tinggal nulis masalah-masalah itu pecah, lancar, dia tinggal menuangkan aja, kayak jalan sendiri sahabat. Itu setelah jima, Masya Allah. Li'annal jima, menurut beliau, li'annal jima, karena sungguhnya jima, yusoffi ad-dhihna, menjernihkan akal, mencerdaskan, menjernihkan, mengencerkan akal, wa yuqawwi al-fahmah, dan memperkuat pemahaman sahabat, memperkuat pemahaman. Jadi sebelum ditutup, sahabat boleh percaya atau tidak bahwasannya seseorang yang memperhatikan hal jima dan dia juga menjaga kejantanan dan seperti itu lebih encer otaknya, lebih cerdas daripada yang tidak peduli sahabat. Jadi jangan pernah sahabat berpikiran kiai itu tidak doyan gitu kan. Itu doyan semua dan bahkan menahan sekali ngajar, beliau ngajar para kiai. Makanya ada yang istrinya 3, 4 karena diberi kekuatan lebih. Namun tidak diekspos gitu sahabat, tidak dikeluarkan pada umum. Intinya jika orang itu suka menjaga hal ini dan jima itu lebih encer, lebih jernih, lebih cerdas rata-rata akalnya daripada yang tidak peduli. Allahu a'lam. Sekian sahabat, semoga ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.